Minggu kemarin kita udah bahas yang serem-serem. Pertama, Jiwasraya. Kedua, Jiwasraya the final. Ketiga, Curug Cibaliung. Nah, hari ini Mada akan bahas yang lucu-lucu soal yang mana ketakutan. Ya kan ya? Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sini dong, mau cerita nggak? Teman-teman, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Apa yang belum subscribe? Jadi bikin video nggak? Jadi, Jadi Ayah mau minta maaf sama subscribernya Mada ya, sama Ade. Karena Jumat kemarin kita nggak bikin video, betul Mas? Dikarenakan ayahnya keluar kota dan Madanya pun lagi apa kemarin ke Boy? Nggak ngapa-ngapain ya, sebenarnya keluar kota jadi kita nggak sempat bikin video. Oh, Mas Mada berenang. Dan kemarin itu ada yang ketakutan karena 3 minggu yang lalu ayah cerita mengenai hantu terus ya. Jadi ini ayah kena batunya. Kamu tahu gak kena batunya apa? Karena istilahnya itu kena batunya, jadi apa yang ayah lakukan itu balik ke ayah sendiri. Jadi ya, ayahnya susah juga deh. Karena kalau malam-malam ada kalau mau pipis minta ditemenin karena takut ya deh. Udah oke. Jadi kita nggak cerita serem hari ini. Kita akan cerita yang ringan-ringan aja. yang lucu. Yang lucu? Ada yang lucu? Aduh, kita cerita yang ringan-ringan dulu deh. Kemarin kan pas ayah keluar kota, Mas Mada katanya ngumpul sama teman-teman sekolahnya Mas ya. Terus ayah diceritain sama ibu katanya Mas Mada ada yang nyukain. Ada tau nggak? Tahu. Siapa namanya? Videonya. Jadi Mas Mada ini ada yang suka sama Mas. Masih SD suka-sukaannya deh. Kayak ada suka sama-sama. Orang cewek loh. Cewek suka sama Mas. Katanya Mas itu seperti apa deh? Apa? Orang Korea. Orang Korea. Tokopedia. Bagus. Tapi Mas udah potong rambut sekarang. Deh. Cie. Cie Mas Mada cie. Kalau adek pas saya Jangan lupa 10.000 ya. Dek pas saya ke luar kota kamu ngapain? Apa? Pas saya lagi keluar kota adek ngapain? Kan Mas pergi sama ibu. Adek kan ditinggal nggak diajak. Adek lu ngapain? Adek, Hah? tadi main masak-masakan. Sama? Kamila, tadi ada Kamila. Oh, kemarin ada Kak Bella main masak-masakan. Iya. Oke, jadi kemarin itu ayah keluar kota, kita nggak sempet bikin video ya. Dan sekarang kita akan cerita yang santai-santai aja. Baik? Kan tadi Ah. tadi nggak main masak-masakannya, tadi cuma main sepeda. Main sepeda. Terus gambar. Mau gambar? Oke. Saya habisin Oh. kontaknya. Mau ngapain? Ini benar, benar. Ayo. Oke, are you ready guys? Kita nggak ada takut-takutan ya. Kita cerita yang simpel-simpel aja. Di sini siapa yang suka sikat gigi? Oke, sikat gigi. Jadi ini ceritanya mengenai ada sebuah kisahnya seperti ini, Boy. Papa duduk sini. Ya, ayah. Apa? Iya. Ceritanya kayak gini. Jadi dahulu kala, nggak dahulu kala deh. Jadi pada suatu hari ada sekolah SD yang bernama Sekolah Pulang Petang. Iya, nama sekolahnya itu SD Pulang Petang. Al-Azhar. Bukan, ini nama SD-nya SD Pulang Petang. Nah, di SD tersebut ada seorang anak yang bernama Adul. Aduh lah. Namanya Adul. Nah, Adul ini anaknya pinter, ranking juara terus, juara kelas terus. Tahu nggak juara kelas itu apa? Tahu. Nah, juara kelas terus. Masa? Tahu. Oh, nggak tahu juara kelas itu adalah anaknya pintar belajar. Anaknya pintar belajar dan selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Ranking itu penilaian. Nanti kamu kalau dapat rapot ada rankingnya, Boy. Nah, si Adul ini selain pintar, dia memiliki sifat buruk. Nah, sifat buruknya ini Adul tidak suka atau jarang sekali sikat gigi. Dan yang tahu rahasia ini hanya teman-teman sekelasnya Adul aja. Nah, pada suatu pagi ada sidak kunjungan mendadak dari sang kepala sekolah SD Pulang Petang. Dia itu masuk ke kelasnya Adul untuk sidak melihat anak didiknya. Yang enggak. Salah satunya itu mungkin ya. Nah, masuk deh nih kepala sekolahnya nih deh. Kemudian, selamat pagi anak-anak, katanya gitu. Selamat pagi. Nah, kita sebut aja kepala sekolahnya namanya Pak Bambang.
Bambang. Kamu nggak kelihatan sini. Kamu nggak kelihatan boy. Nah, gitu. Nah, kepala sekolahnya namanya Pak Bambang. Ditanya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Bambang. Nah, Pak Bambang hari ini ingin mengecek anak didik Pak Bambang. Apakah semuanya sudah siap? Katanya gitu. Siap Pak Bambang. Baik. Nah, pada siap dia melihat kesiapan anak-anak, si Pak Bambang melihat si Adul. Dia lihat ke Adul gini. Adul, kamu kan sikat gigi ya? Kemudian Adul kan merasa kaget nih. Kan yang tahu kalau dia nggak sikat gigi hanya teman-temannya doang ya kan? Terus Adul melihat ke temannya Alfredo, menatap Alfredo. Jangan-jangan Alfredo lagi yang masih tahu Pak Bambang. Jadi Pak Bambang masuk ke kelas ini untuk ngecek anak yang masuk ke sikat gigi. Alfredo yang jahat nih. Kemudian dia melihat ke Muammar, temannya sampingnya lagi Muammar namanya. Itu kan Mas. Jangan-jangan Muammar lagi nih yang ngasih tahu ke Pak Bambang kalau aku jarang sikat gigi. Jangan-jangan Muammar mungkin ya sama Alfredo katanya. Terus dia balik bilang lagi ke Pak Bambang. Pak Bambang, kok Pak Bambang tahu dari mana katanya gitu. Sini Adul, kamu ke depan katanya Pak Bambang. Ke depan lah si Adul. Nih ada cermin, coba Adul, kamu lihat ke cermin. Kamu lihat gigi kamu, itu ada yang nyelip, ternyata di giginya Adul ada yang nyelip. Di gigi kamu tuh ada yang nyelip sayuran. Terus si Adul pun kaget sambil tersenyum. Dia bilang gini sama Pak Bambang. Pak Bambang, tadi pagi itu saya hanya makan nasi goreng sama telur. Terakhir saya makan sayuran itu 3 hari yang lalu. Pak Bambangnya geleng-geleng kepala. Masya Allah. Aduh, ternyata sayurannya itu udah nempel dari 3 hari yang lalu. Jelek ya Adul ya? Ya udah Adul, kamu duduk sana. Masya Allah katanya. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin mengetes murid Bapak yang bentar ya pikir dulu. Yang bisa berhitung katanya. Terus siapa kalau di antara kalian? Iya. TK terus sih? Iya. Ini TK terus SD. Masya Allah, SD cuma buat hitung. Nih ditanya nih sama Pak Bambang. Ayo anak-anak, siapa yang bisa berhitung? Bapak ingin mengetes hitung-hitungan kalian. Kemudian ada temannya si Adul, namanya siapa ya? Si Alfredo nunjuk tangan. Saya Pak Bambang. Oke Alfredo, kamu yakin bisa berhitung katanya? Bisa Pak Bambang. Ayah saya setiap hari ngajarin saya berhitung. Ayahnya Alfredo rajin ngajarin anaknya berhitung. Dites sama Pak Bambang. Baik Alfredo, setelah angka 2 berapa? 3. Oke 3. Setelah angka 4 berapa? 5. Setelah angka 8 berapa? 9. Wih, kata Pak Bambang, bagus, bravo kata Pak Bambang gitu. Bravo itu bahasa apa ya Mas? Bahasa Prancis kalau nggak salah. Ini tuh hebat, bagus. Wah bagus. Sekolah SD dasar umum. Wah ternyata bapak kamu Alfredo tahu cara bagaimana mendidik anak katanya. Bapak kamu hebat. Baik Alfredo, teruskan setelah 10 berapa? Terus kemudian Alfredo dengan sangat tegas teriak, Jack Queen King Pak Guru katanya. Pak gurunya mukanya merah, geleng-geleng kepala. Masya Allah katanya. Kamu nggak tahu ya? Ini susahnya nih kalau cerita ke anak-anak kalau nggak tahu arti makna dari yang kita ceritain. Jadi kalau kita bermain kartu Mas, kartu remi atau kartu ada hitungannya tuh 1 sampai 10. 1 sampai 9. Kemudian 10-nya itu adalah Jack. 11-nya King, Queen. 12-nya King sama As. Jadi selama ini setiap hari Alfredo diajarin sama ayahnya bermain kartu, bukan bermain hitung-hitungan, bukan belajar. Wah, Pak Bambangnya nyepot tidak. Masya Allah, kacau kalinya. Nah, gak lama kemudian ada temannya Adul yang bernama siapa ya? Samsul dan Selamat. Samsul dan Selamat baru datang ke kelas tiba-tiba. Kan kesiangan. Sekolah itu mulainya jam 6:30, sedangkan si Samsul sama Selamat ini masuknya jam 7.30, kan telat 30 menit. Pak Bambang marah lah. Bahkan sebelumnya masuknya Assalamualaikum. Itu Pak Bambang, Assalamualaikum kata. Iya, dia lagi sidak. Assalamualaikum kata Samsul dan Selamat. Wah si Samsul Mas
kaget, masya Allah, udah ada Pak Guru. Mat, gimana nih Mat? Katanya, udah tenang seperti biasa aja katanya gitu. Jadi si Selamat sama Samsul ini anaknya NU, orang NU Mas. Kan kamu tahu kan ada Muhammadiyah sama NU, organisasi Islam. Nanti aja ceritain deh. Buat kalian yang nggak tahu, kalian tanya sama orang tua kalian ya NU itu apa. Nah, ini anaknya NU itu nuakal banget. Anaknya nuakal. Si Samsul sama Selamat ini NU nuakal, bandel. Atau kalau ada yang bilang apa deh, bader ya deh, bader. Tapi itu guru atau Murid, anak SD telat. Nah, nakal banget. Punya, dia cerita deh. Terus ditanya sama Selamat, Samsul, sini, dekat bapak, kata Pak Bambang. Sampingnya Pak Bambang kan nih, si Selamat sama si Samsul Mas. Ditanya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh yang nggak baik ya. Kelas kita kan mulai jam 7, teman kalian ini datangnya jam 7.30, udah telat gitu kan. Seharusnya bapak nggak akan mengizinkan mereka masuk. Tapi ini bapak berbaik hati, mereka boleh masuk ke kelas katanya. Terus sebelum disuruh duduk, si Selamat ditanya sama si Samsul. Selamat, kamu kenapa bisa terlambat katanya gitu. Terus Selamat bilang gini, kan si Selamat ini emang cerdik kan, maksudnya cerdik dalam kategorinya nakal tapi punya banyak akal. Gini Pak Bambang, iya Bu, gini Pak Bambang, semalam itu saya mimpi, di dalam mimpi saya itu saya naik sepeda sama ayah saya keliling kota katanya si Selamat. Jadinya saya kasihkan terus kesiangan deh. Pak Bambangnya dapat jidat lagi. Astaga, geleng-geleng kepala. Kemudian, ya kalau kamu Samsul, kenapa kamu bisa telat? Gini Pak, kata nakal. Ini mereka cesan itu mendekat. Terus si Samsul ditanya kan, gini Pak, semalam itu saya mimpi, saya lagi jalan-jalan di kota. Kemudian saya melihat Selamat sama ayahnya naik sepeda. Saya diajak sama ayahnya Selamat naik sepeda, kasihkan saya kesiangan di Pak, kayak gitu. nyambung juga? Nyambung intinya. Ini nyambung. Nyambung. Iya, terus tau nggak? Pak Bambangnya bilang gini, aduh kalau kayak gini sekolah kita bisa ditutup deh murid-muridnya kayak gini. Aduh. Oke, baiklah. Bapak akan ngetes lagi nih ya buat kalian nih. Bapak akan nanya sama kalian. Bapak akan nanya ke siapa ya? Oh, di situ ada ini. Ada Joko. Dan Siti. Ada Joko doang. Siti kan beda umur. Si Joko ditanya sama Pak Bambang nih. Ada tahu kan Joko? Iya, ikutan Joko. Ikut juga. Si Joko kan sekolah SD-nya di sekolah SD Pulang Petang. Terus ditanya nih si Joko sama Pak Bambang. Joko, siapa penemu lampu katanya? Kamu tahu nggak penemu lampu siapa? Saya juga nggak tahu siapa. Iya, penemu lampu. Ditanya nih sama Pak Bambang. Terus si Joko bilang gini, ayah saya Pak, dengan tegas gitu. Temennya pada ketawa kan. Joko bilang aja, masa ayahnya penemu lampu? Gitu. Terus ditanya lagi sama Pak Bambang nih. Joko, Bapak serius nih, siapa penemu lampu? Terus Joko dengan percaya dirinya teriak lagi, penemu lampu ayah saya Pak, katanya gitu. Teman sekelasnya pada ketawa lagi. Makanya nih kan aneh kan. Kemudian yang ketiga kalinya, Joko, Bapak tanya sekali lagi ya, jawab dengan serius, siapa penemu lampu katanya. Joko pun dengan serius dan dengan percaya diri bilang lagi, ayah saya Pak, katanya. Terus Pak gurunya kan bingung kan, aduh kacau ini kok sekolah seperti ini katanya kan. Terus Pak gurunya bilang gini, emang sebenarnya ayah kamu siapa sih? Terus Joko bilang, ayah saya pemulung Pak. Pemulung, orang yang ngambil barang di jalan. Jadi setiap hari ayah saya nemuin lampu pasti Pak di pinggir jalan. Jadi ayah saya penemu lampu Pak. Penemu lampunya. Maksudnya yang bikin lampu Mas? Iya, kan maksud Pak Guru, penemu lampu itu yang menemukan lampu dari awal dulu. Ayah lupa nama siapa ya? Alva Edison atau Thomas siapa gitu. Jadi jawabnya ayahnya si siapa? Ayahnya si Joko. Ayahnya si Joko pemulung. Aduh kacau. Oke baiklah, aduh kalau gitu semua pada duduk. Suruh duduk lagi tuh semua kan. Jangan ribut. Sebagaimana kayak yang kalian ketahui, sekolah kita ini akan mengikuti perlombaan lari. Perlombaan lari di sekolah SD Maju Pulang Petang katanya Pak Bambang. Dan yang mewakili lomba lari kita adalah nanti ada Joko, Samsul, Slamet, dan Adul. Nah, ini yang mewakili sekolah Adul, Pak Adul. Ini yang mewakili sekolah SD Pulang Petang. Ada perlombaan antar sekolah lari Mas. Jadi Bapak ingin mengetes kalian ya.
Ayo coba semua kita keluar dulu, keluar lapangan boy. Jadi anak-anak semua pada keluar lapangan. Jadi mereka disuruh baris itu. Coba Selamat, Samsul, Alfredo, dan Adul baris. Baris itu mulai dari Selamat, Samsul, Alfredo sama si Selamat. Berapa Oke, temennya? ada 4 nih yang lari nih. Oke, mereka udah lari tuh mas di nomor masing-masing. Seperti kamu tau nggak kalau tempat atletik itu pas lomba lari lapangan itu ada nomor-nomornya mas? Tahu. Nah, mereka pada start tuh pada Kan 1, iya 2, 3, 4. Nah, mereka udah pada siap deh tuh kayak mulai dari si Samsul, Selamat, Alfredo, dan Adul tuh berurutan. Pilihnya gimana? Nah, siap nih ya, kita mulai nih kata Pak Bambang. Oke, siap. 1, 2, 3, lari! Prit! Kata Pak Bambang gitu kan. Wih, si Samsul lari kenceng banget langsung. Wush! Diikutin di belakangnya ada si Selamat sama Alfredo. Ih, Pak gurunya seneng dong lari cepet banget. Kemudian pas dia lihat ke kanan, loh, si Adul kok nggak lari masih jongkok. Ditanya sama Pak Bambang, Adul, kamu kenapa nggak lari katanya gitu. Lah, Bapak gimana sih? Kan Bapak ngitungnya cuma nama 3, 1, 2, 3 lari. Adul kan nomor 4. Jadi Adul nggak lari. Adul aja malah diem aja. Aduh, Pak Bambang kok tidak lagi. Kacau. Aduh. Dan cerita pun berakhir. Ya habis, kita ini udah habis kan? Nyata ini nggak serem kan ceritanya? Nyata ini nyata. Lucu nggak? Lucu. Aduh, ayah gagal ya cerita ini. Ini susahnya ini kalau ayah cerita sama anak-anak kalau cerita lucu bingung. Aduh. Wow, jangan ditarik. Ya, gitu doang ceritanya deh. Bingung habisnya cerita apa? Dan, aduh. Di sini ada. Ada sini dulu kita perpisahan dulu. Baik, hari ini kita cukup dulu kerja sampai di sini. Ayah masih mikirin karena ini udah datang, ayah ceritanya ngarang. Saya akan ngumpet dulu. Oke, kamu ngumpet. Bawa. Ayah hari ini bingung boy cerita apa. Ayah ngarangnya bingung ceritanya apa ya? Yang lucu-lucu. Ternyata nggak lucu ayah. Ayah gagal. Ayah nilainya berapa? 100 berarti bagus. Ayah nilai 10 kurang. Oke, baiklah. 100 ya? Ya. Oke, sini boy. Di kulum-kulum, di kunyah-kunyah, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye. Bye bye semuanya.